Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini Jumat 3 Juli 2026. Kita masih membahas seminggu bersama Obed Edom. Dan hari ini adalah hari yang ketiga dengan judul renungan Alat Penyemangat. 2 Samuel 6 ayat 11-12 berkata, 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Diberitahukannya lah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed Edom dan segala yang ada padanya oleh karena tabut Tuhan itu. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Tidak selamanya Daud itu teguh hati dan kuat mental. Peristiwa Uza telah membuatnya tawar hati dan hilang semangat. Uza dibunuh oleh Tuhan karena keteledorannya dalam hal tabut perjanjian. Hal ini membuat Daud marah dan kehilangan semangat. Dikatakan bahwa Daud tidak mau memindahkan tabut perjanjian itu ke Yerusalem. Tabut perjanjian diletakkan saja di rumah Obed Edom orang Gad itu. 3 bulan menunggu, 3 bulan tabut perjanjian ada di rumah Obed Edom. Artinya, 3 bulan Daud tidak mau memindahkan tabut perjanjian. Untuk urusan lain, seperti urusan perang, perjalanan, 3 bulan bisa dikatakan singkat. Tetapi untuk urusan jiwa, seperti putus asa, hilang semangat, 3 bulan adalah waktu yang lama. Bayangkan Daud hilang semangatnya dalam waktu 3 bulan saja. Itu cukup lama. Hal ini pasti mempengaruhi hidupnya. Bahkan berpengaruh juga terhadap orang lain. Karena Daud adalah seorang pemimpin. Masakan seorang pemimpin hilang semangatnya dalam waktu 3 bulan? Situasi yang mengubah Daud. Situasi yang mengubah Daud bukan situasi yang dia alami. Tetapi yang dialami oleh Obed Edom dan seisi rumahnya. Dikatakan, dan Tuhan memberkati Obed Edom dan seisi rumahnya. Penyebab diberkatinya Obed Edom dan seisi rumahnya sudah jelas. Yaitu dengan terbuka dan penuh hormat menerima tabut perjanjian. Situasi ini didengar oleh Daud. Dan seketika itu Daud berubah. Bisa dikatakan bahwa Tuhan telah memakai Obed Edom dan seisi rumahnya untuk mengubah sikap Daud. Perubahan Daud dikatakan, lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed Edom ke kota Daud dengan sukacita. Daud bersemangat setelah mendengar keadaan Obed Edom. Dengan demikian Daud terbebas dari ketakutan-ketakutan yang sebelumnya telah merasukinya. Daud dipenuhi dengan harapan untuk diberkati juga. Karena melihat kenyataan yang dialami oleh Obed Edom dan seisi rumahnya. Mungkin ia tidak berharap berkat jasmani karena Daud sudah mempunyainya. Namun berharap berkat rohani. Jadi perubahan Daud sangat nyata. Dari hilang semangat menjadi bersemangat. Mungkin saat ini kita tidak mempunyai banyak harta atau uang. Tetapi bukan berarti kita selamanya tidak bisa menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan bisa menjadikan kita alatnya untuk mengubah seseorang menjadi lebih baik. Ada banyak kemungkinan kita dipakai Tuhan sebagai alatnya. Kita bisa secara verbal memberikan semangat kepada orang-orang yang patah semangat, orang-orang yang khawatir, dan orang-orang yang ketakutan. Namun kita bisa juga menjadi alat Tuhan melalui hidup kita. Melalui berkat Tuhan yang kita terima, orang lain dapat menyaksikan betapa besar kasih Tuhan kepada umatnya yang setia dan menghormati Dia. Mereka yang mulai menjauh dari Tuhan akan kembali bersemangat untuk hidup dekat dengan Tuhan. Mereka juga akhirnya akan diberkati Tuhan juga. Kata-kata bijak, terimalah kehadiran Tuhan dengan tulus di dalam hidupmu, maka kamu akan menjadi alatnya. Mari kita akan berdoa. Tuhan berkati aku, supaya melalui hidupku yang diberkati, aku dapat menjadi saksi tentang kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kami senang renungan hari ini menjadi berkat untuk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.